Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, lindungi kami, urapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan bisa diterima, dimengerti, dan menjadi berkat bagi para pendengar kami. Berkatilah ibadah melalui Zoom ini, dan kami berdoa dan mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Jangan Salah Memilih Pandangan Hidup. Jangan salah memilih pandangan hidup. Banyak orang yang keliru memilih pandangan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu diajak oleh anak dan menantu saya berjalan-jalan di pantai di Irlandia, juga di Wales, yang merupakan bagian dari Inggris Raya. Saudara-saudara sekalian, ketika saya berdiri di tepi pantai memandang lautan Atlantik yang luas itu, terlintas di dalam benak saya tentang sebuah kapal pesiar besar yang dulu pernah melintas di lautan Atlantik untuk menuju ke New York. Saudara-saudara sekalian, di dalam kapal itu banyak orang kaya dari Inggris, Irlandia, Skandinavia, dan beberapa negara di sekitarnya. Orang-orang kaya itu ingin mengejar mimpi pergi ke Amerika Serikat yang disebut dengan mimpi Amerika. Saudara-saudara, kan salah satu dari orang yang ada di dalam kapal itu bernama Arthur Pauchen. Tiba-tiba ketika kapal berada di tengah lautan Atlantik, ia menabrak sebuah gunung es dan pelan-pelan kapal itu akan tenggelam. Arthur Pauchen sebelum tenggelam, ia masuk ke kabin untuk menyelamatkan hartanya. Tetapi ia hanya dapat mengambil 3 butir jeruk dan sebuah peniti kecil yang terbuat dari mutiara. Akhirnya kapal itu tenggelam dan ratusan ribuan orang tewas, termasuk orang-orang kaya yang ada di dalam kapal itu. Harta mereka ternyata tidak dapat menyelamatkan orang-orang tersebut. Bahkan kapal yang begitu besar, Titanic, hancur, tidak dapat menyelamatkan mereka. Dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa ada orang yang begitu ingin mengejar kekayaan dunia ini dan kemudian menjadi kecewa. Kita membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Saudara-saudara sekalian, di sana ada kata berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Mengapa ada orang yang tamak akan harta dunia ini? Ini berkaitan dengan pandangan hidup, saudara-saudara sekalian. Ketamakan berkaitan dengan pandangan dan falsafah hidup seseorang. Jikalau falsafah kehidupannya hanya ingin mengejar kekayaan dunia ini, maka ketamakan adalah bagian mereka. Ada 2 pandangan kehidupan. Yang pertama adalah pandangan hidup yang berorientasi pada materi, atau yang sering disebut dengan worldly value orientation. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengecam pandangan hidup seperti ini. Dikisahkan di dalam Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22. Sebuah kisah seperti berikut. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada pemuda ini? Untuk menjual hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Karena Tuhan Yesus tahu persis bahwa pemuda ini sangat tergantung kepada kekayaannya. Pemuda ini sangat berharap pada kekayaannya yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Ia kecewa dan meninggalkan Yesus karena merasa bahwa pandangan hidupnya
Keselamatan hanya bisa dimiliki ketika ia memiliki harta yang banyak. Tuhan Yesus kecewa tentunya melihat pemuda ini. Saudara-saudara sekalian, Alkitab pernah mengatakan, apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia ini jikalau jiwamu binasa? Saudara-saudara sekalian, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berorientasi tidak hanya kepada harta dunia ini saja. Firman Tuhan bahkan berkata, manusia hidup bukan hanya karena roti. Manusia hidup bukan hanya karena materi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orientasi lain yang baik, yang perlu kita pilih dan kita ikuti, yaitu orientasi kehidupan yang berdasarkan kepada kehidupan yang kekal, yang disebut dengan eternal value orientation. Saudara-saudara sekalian, inilah yang ditawarkan di dalam Alkitab agar kita orang-orang yang percaya di dalam hidupnya berorientasi kepada kehidupan kekal, berorientasi pada nilai-nilai kehidupan kekal. Tidak berarti kita meninggalkan segala harta dunia ini, tetapi harta dunia ini bukan tujuan utamanya. Tapi tujuan utama kehidupan adalah berorientasi kepada kekekalan. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan ayat ini begitu luar biasa. Seorang pemuda yang berhasil, seorang pemuda yang telah merengkuh keberhasilan, telah belajar dengan baik, memiliki kedudukan yang baik. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan sesuatu yang telah direngkuhnya itu dianggap sebagai kerugian ketika ia mengenal Kristus Yesus Tuhannya. Saudara-saudara sekalian, ia melepaskan semuanya dan mengikut Yesus. Artinya apa? Artinya Paulus mengubah orientasi hidupnya, bukan hanya mengejar kepada kesenangan dunia ini, tapi sebaliknya mengejar kepada kekekalan kehidupan yang disebut dengan eternal value orientation tadi. Saudara-saudara sekalian, perkataan Rasul Paulus ini menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Agar di dalam dunia yang penuh dengan hal materi, kita selalu bersentuhan dengan materi, kita memerlukan materi. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan tujuan utama yang kita kejar di dalam dunia ini. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita harus memikirkan kehidupan kekal sebagai bagian dari pandangan kehidupan kita. Arahkanlah pandangan kehidupanmu bukan kepada hal-hal yang fisik, yang materi, melainkan memandang kepada kekekalan yang akan datang. Dengan demikian, maka hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Dan yang lain-lain tentang materi ini, pasti Tuhan akan mencukupi karena Tuhan mengasihi kita dan ingin menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup saudara. Mari kita menutupnya dengan doa. Bapa kami berterima kasih menyampaikan pesan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami belajar untuk berorientasi pada kekekalan, tidak terikat dengan begitu kuat akar akan hal materi dunia ini. Kami memerlukan materi Tuhan. Cukupkan kebutuhan sidang jemaat-Mu. Temukan mereka dengan jalan-jalan
yang mencukupi kebutuhan mereka untuk memuliakan Tuhan. Karena Engkau telah menjadikan mereka orang yang diberkati untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.